加速基因，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 361-365. Tentu saja penting. Jinlong tidak terkejut ketika mendengar kemarahan yang datang dari pedang abadi, tetapi berkata perlahan, tetapi pupil matanya berputar dengan cepat, jelas memikirkan sesuatu. Itu benar. Suara kemarahan pada pedang abadi juga bergema, dan saat berikutnya, pedang abadi perlahan bangkit dari tanah, lalu perlahan berkumpul di tangan Xiao Yan. Pedang abadi baru saja kembali ke tangan Xiao Yan, dan penguasa kuno api abadi di tubuh Xiao Yan juga jatuh. Kemudian Xiao Yan menemukan bahwa pedang abadi itu dipegang oleh dirinya sendiri, dan sepertinya ada panas yang membakar di telapak tangannya, tetapi untuk Xiao Yan itu bukan apa-apa, jadi Xiao Yan tidak peduli. Gelombang 8. Gelombang 1 Gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Petik 2. Mungkinkah ini roh pedang dari pedang abadi? Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Jika aku benar-benar roh pedang, maka baiklah. Suara di pedang peri juga berkata perlahan. Roh pedang, tidak seperti itu. Aku merasa lebih seperti kekuatan sisa. Lagi pula, ketika ketiga prajurit abadi menyempurnakan pedang abadi ini, jika mereka sudah memiliki roh pedang, bagaimana mereka bisa melihatku dan menangkapku dengan harga yang mahal? Long Yi juga berkata perlahan. Hehe, kamu naga api tidak mati, sepertinya semua ini adalah kehendak Tuhan. Kata-kata di atas pedang peri juga perlahan menyebar. Kamu hanyalah sisa kekuatan yang digabungkan oleh ketiga makhluk abadi yang bertarung. Long Yi juga berkata perlahan. Tapi apa yang kamu katakan tidak salah. Aku hanyalah sisa kekuatan. Tujuan dari keberadaanku adalah membiarkan pedang peri ini menemukan orang yang tepat, untuk mengeluarkan kecemerlangannya. Suara di atas pedang peri juga menyelamatkan jalan. Haha, pedang peri ini sekarang ada di tangan kita, dan tuannya tentu saja adalah Xiao Yan. Long Yi juga berkata, hanya dia. Suara di pedang peri juga penuh dengan keraguan. Apa? Tidak. Long Yi juga berkata, meskipun kekuatan api pada anak ini cukup sejalan dengan pedang peri ini, bukan berarti dia bisa menjadi penguasa pedang peri ini. Tuan pedang peri tidak mungkin dia. Suara di pedang peri juga berkata tanpa ampun. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan juga memiliki garis hitam di seluruh kepalanya saat ini. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Long Yi dan suara di pedang peri. Oke, mari kita bicarakan sisanya nanti, mari kita berbisnis dulu. Pada awalnya, Raja Naga Emas mengabaikan pertengkaran sebenarnya antara Long Yi dan Xianjian, tetapi pertengkaran antara keduanya menjadi semakin sengit, dan mereka tidak punya pilihan selain keluar. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Batu itu. Suara di pedang peri juga berkata perlahan. Ini bukan masalah. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, meskipun meteorit misterius itu tidak jelas, tetapi itu sangat berharga, tetapi Raja Naga Emas menemukan bahwa hal yang paling berharga di area inti dari area terlarang bukanlah ini, sepertinya itu adalah tetesan air di meteorit misterius yang lebih berharga. Karena bahkan Raja Naga Emas merasakan aura yang sangat akrab dari tetesan air. Kumpulkan kekuatan di tubuhmu. Suara yang sangat lembut juga terdengar pelan di hati Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu untuk apa kekuatan yang tersisa di pedang peri ini, dia ingin datang ke sini untuk memecahkan ruang khusus di depannya. Bum bum bum. Saat berikutnya, Xiao Yan juga perlahan mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang peri di tangannya. Pada saat ini, kekuatan api yang sangat besar muncul dari pedang abadi, dan kemudian perlahan mengelilingi tubuh pedang abadi. Kekuatan besar di atas pedang abadi juga perlahan mengepung, dan saat berikutnya, ujung pedang tiba-tiba menunjuk ke lokasi meteorit misterius itu. Dalam 10 meter dari meteorit misterius ini, ada ruang yang sangat istimewa. Jika tidak ada metode khusus, mustahil untuk dimasuki. Di atas pedang peri juga berbicara perlahan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melihat ke area inti. Pada saat ini, meteorit misterius itu juga perlahan memancarkan kecemerlangan redup, dan kemudian pada saat berikutnya, cairan yang sedikit tidak mencolok perlahan menetes dari meteorit misterius itu, pergi. Jejak cairan tak mencolok yang menetes dari meteorit misterius itu perlahan jatuh ke objek melingkar yang tergantung di bawah meteorit misterius itu di saat berikutnya. Sabu-sabu. Saat berikutnya, ketika cairan misterius di meteorit misterius itu menetes ke bawah,
kekuatan yang sangat agung dan fluktuasi yang mempesona perlahan memancar keluar. Ini adalah kekuatan kehidupan. Raja Naga Emas baru saja melihat yang mempesona cahaya muncul dari benda bulat, dan pupil matanya juga berdetak kencang. Pada saat ini, Raja Naga Emas juga mengerti mengapa ada beberapa aura kehidupan yang kuat di antara benda-benda bulat itu. Karena nafas kehidupan terkondensasi dari meteorit misterius. Pantas saja pedang abadi sangat ingin mendapatkan meteorit ini. Ternyata meteorit ini memiliki banyak latar belakang. Apa itu? Xiao Yan juga menatap kosong pada cahaya menyilaukan di depannya, dan kemudian persepsi besar itu langsung menyebar. Saat berikutnya, Xiao Yan juga terkejut saat mengetahuinya. Kekuatan yang tampaknya mengandung vitalitas yang sangat besar juga perlahan muncul dari objek melingkar di bawah meteorit misterius. Setelah melewati kekuatan ini, Xiao Yan juga menemukan bahwa 50% Doqi di tubuhnya yang telah diserap oleh pedang abadi juga pulih dengan cepat, dan bahkan luka lelah di tubuhnya telah pulih dengan sangat jelas. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan juga muncul secara spontan. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan juga merasakan kekuatan hidup yang kuat ini untuk waktu yang singkat. Membaca www. Kansu. Perlahan menatap meteorit misterius di depannya. Xiao Yan tahu bahwa semua ini disebabkan oleh meteorit misterius ini, jadi dia mengerutkan kening. Sialan, kamu masih menemukannya. Di atas pedang peri yang dikelilingi sebanyak 23 warna juga menyembur perlahan. Raja Naga Emas juga sepertinya menyadari bahwa dia salah membacanya. Awalnya, di area inti dari area terlarang, meteorit misterius ini adalah benda yang paling berharga. Long Yi, lakukan. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu, dan mendengus pada Long Yi. Saat ini, Long Yi telah melarikan diri dari penguasa kuno api abadi. Lagi pula, dengan Xiao Yan di sisinya, masih mungkin untuk meninggalkan penguasa kuno api abadi untuk waktu yang singkat. Menghadapi suara Raja Naga Emas, Long Yi juga mengerti. Brengsek, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yan juga menemukan bahwa dia hanya ingin melepaskan diri dari pedang peri ini, tetapi menemukan bahwa telapak tangannya tidak dapat melepaskan diri apapun yang terjadi. Seolah-olah dia sangat dikendalikan oleh pedang abadi ini. Tidak peduli apa, tidak mungkin melepaskan diri dari kendali pedang abadi seperti itu. Anak kecil, pinjamkan aku tubuhmu dulu. Suara aneh terdengar di samping telinga Xiao Yan dari pedang peri. Saat berikutnya, di atas pedang abadi, cahaya indah juga menyebar di sepanjang gagang pedang dan perlahan menyebar ke Xiao Yan, menuju pusat kendali otak Xiao Yan. Dengan penampilan seperti itu, dia jelas berusaha mengendalikan Xiao Yan. Sialan sisa kekuatan. Xiao Yan hanya bisa memarahi, dan saat berikutnya, dia juga tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali di bawah kendali pedang peri. Xiao Yan yang ketakutan ini, jadi Xiao Yan juga buru-buru mengaktifkan Burning Jue di tubuhnya, mencoba menahan invasi kekuatan pedang abadi yang tersisa. Jika dia dikendalikan oleh sisa kekuatan pedang peri ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hentikan perlawanan. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga sisa kekuatan yang ditinggalkan oleh 3 pusat kekuatan abadi yang bertarung? Jangan katakan itu karena kekuatan tingkat menengah Dou Emperor bintang 4-mu yang biasa-biasa saja, bahkan jika kamu menambahkan 2 orang tua di luar, kamu tidak akan dapat mengalahkanku dalam waktu singkat. Sebuah suara masuk, pedang peri juga perlahan menggemakan Xiao Yan. Terdengar di benakku. Keluar. Xiao Yan juga berteriak di dalam hatinya, dan saat berikutnya, saat kekuatan Hu itu terus menembus pusat kendali otak Xiao Yan juga merasa bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuh ini. Tidak bisa terus seperti ini. Xiao Yan juga langsung berhenti. Saat berikutnya, di alam jiwa, kekuatan jiwa yang sangat besar juga mengalir ke pusat kendali otaknya dengan panik, mencoba menahan invasi kekuatan pedang abadi yang tersisa. Pedang peri ini sebenarnya ingin mengendalikan Xiao Yanxi. Raja Naga Emas juga mendengus dingin. Lakukan. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga mengucapkan beberapa kata perlahan kepada Xiao Yan di sebelahnya, lalu berkata kepada Long Yi. Jadi begitu. Xiao Yan juga dikejutkan oleh kekuatan pedang abadi pada awalnya, tapi sekarang dia juga berusaha mencegah pedang abadi itu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga membuat pertarungan besar. Mengikuti kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, mata Xiao Yan sedikit tenggelam, apakah boleh melakukan ini? Namun, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Karena kepercayaannya pada tuannya,
Raja Naga Emas, dia diam-diam mengambil keputusan. Saat berikutnya, kekuatan dalam tubuh juga perlahan turun seperti keputusasaan. Kekuatan pedang abadi yang menyerang tubuh Xiao Yan juga merupakan kegembiraan yang besar, dan terlepas dari 3721, itu langsung menuju ke pusat kendali otak Xiao Yan. Di masa lalu, saya bisa mengendalikan tubuh anak manusia ini, dan kemudian orang-orang di sini akan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan memancarkan cahaya hijau misterius, dan setelah diamati lebih dekat, cahaya hijau ini jelas terpancar dari pedang abadi. Kekuatan hijau perlahan membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh Xiao Yan, mengelilingi Xiao Yan. Raja Naga Emas melambaikan telapak tangannya dengan kejam ke arah Xiao Yan, dan saat berikutnya, cahaya keemasan yang terang juga mengalir ke kekuatan hijau di tubuh Xiao Yan. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Douqi emas Raja Naga Emas yang tampaknya tak terkalahkan tiba-tiba tertelan ketika melewati Douqi hijau di sekitar tubuh Xiao Yan. Hilang tanpa jejak. Saat berikutnya, Long Yi juga membuka mulut berdarahnya, lalu menghembuskan napas panjang ke arah Xiao Yan. Gelombang panas dan kekuatan destruktif bercampur menjadi satu untuk menyerang Xiao Yan. Saat berikutnya, persis sama, kekuatan hijau yang baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan benar-benar tertelan. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar bisa menelan semangat juangku. Pada saat ini, Raja Naga Emas juga mengabaikan benda bulat misterius dan meteorit misterius di depannya, tetapi bersiap untuk menangani sisa kekuatan pedang abadi terlebih dahulu. Raja Naga Emas adalah pemimpin klan naga, dan Raja Naga Emas di masa puncaknya dikenal sebagai orang terkuat yang paling dekat dengan level Dewa Naga. Dewa Naga, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertarungan sejati, tetapi jelas bukan omong kosong bahwa Raja Naga Emas bisa mendapatkan gelar seperti itu. Sekarang, energi hijau di atas pedang peri ini sebenarnya bisa menelan kekuatan Raja Naga Emas, yang membuat Raja Naga Emas berpikir. Tunggu sebentar. Tepat ketika Long Yi hendak melancarkan serangan, Raja Naga Emas mengangkat tangannya untuk memberi isyarat pada Long Yi. Yang mulia, menghadapi kata-kata Raja Naga Emas, Long Yi berani ragu. Lagi pula, tidak peduli dari masa depan atau sekarang, Long Yi sangat menghormati Raja Naga Emas yang pernah menjadi yang paling kuat dari klan naga. Tapi mundur selangkah dan katakan bahwa kekuatan darah di tubuh Raja Naga Emas juga sangat menakutkan untuk menekan Long Yi. Jika Raja Naga Emas tidak dengan sengaja menekan fluktuasi, maka paksaan yang menakutkan dari atasan juga bisa membuat ibadah Long Yi naik. Menurutmu apa itu? Raja Naga Emas juga perlahan menunjuk ke leher Xiao Yan. Itu. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia juga menatap leher Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri di tanah tanpa tuan, dan pedang abadi juga dipegang erat di tangannya, dan dendam hijau mengelilinginya perlahan. Tapi saat berikutnya, ada cahaya biru di leher Xiao Yan, perlahan-lahan memancar dari benda seperti keong di lehernya. Kemudian perlahan berkumpul di dahi Xiao Yan. Sepertinya kita terlalu memikirkannya. Maka Yuxuan seharusnya melakukan beberapa trik dalam suara laut pada akhirnya. Ketika Xiao Yan menemui masalah yang tidak dapat diatasi, dia juga akan mengambil tindakan. Raja Naga Emas secara alami merasakan cahaya biru yang perlahan memancar dari cangkang keong. Cahaya warna seperti laut. Tunggu dengan tenang, aku selalu merasa ada sesuatu yang menatap kita, hati-hati. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukannya, jadi dia harus melakukannya, dan kemudian melihat ke arah Xiao Yan. Alasan mengapa mereka tidak berani memasuki ruang 10 meter dari meteorit misterius adalah karena Raja Naga Emas, dengan pengalaman orang tua itu, tahu bahwa tempat penyimpanan harta karun seperti itu pasti tidak sesederhana itu, jadi itu hanya tersisa di pedang peri. Adegan perjanjian kekuatan gelombang tapi sampai sekarang, fakta bahwa kekuatan kehidupan dapat terkondensasi dalam meteorit misterius juga ditemukan oleh Raja Naga Emas, jadi perjanjian ini secara alami merugikan diri sendiri. Namun, Raja Naga Emas juga cukup penasaran mengapa pedang peri ini begitu terobsesi dengan meteorit misterius, bahkan jika itu diperoleh dengan segala cara. Menilai dari reaksi barusan dari kekuatan yang tersisa di pedang peri, ia jelas mengetahui beberapa fungsi misterius dari meteorit misterius itu, dan tidak dapat dikatakan bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Raja Naga Emas. Dalam kesunyian area terlarang saat ini, ada kesunyian yang mematikan, seolah-olah suara nafas menjadi hikmat. Karena Xiao Yan mendengar kata-kata tuannya Jin Longwang, dia menyerah begitu saja,
Karena apa yang dikatakan tuannya Jin Longwang pada dirinya sendiri adalah bahwa akan lebih baik membiarkan kekuatan yang tersisa di pedang peri ini menjadi liar dan memusnahkannya. Kata-kata ini baru saja muncul di benak Xiao Yan juga terkejut, tetapi setelah berpikir sejenak, dia juga setuju dengan pendekatan tuannya, Raja Naga Emas. Lagi pula, bagaimanapun, Xiao Yan masih memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang sangat besar di tubuhnya. Dan pada tingkat kekuatan jiwa Xiao Yan, bahkan jika tubuhnya hancur, masih ada peluang untuk bertahan hidup, jadi dia hanya bertarung. Mengapa mencoba mengendalikan tubuhku? Xiao Yan juga menemukan bahwa setelah kekuatan hijau memasuki tubuhnya, dia tidak berhenti di situ, dan langsung pergi ke pusat kendali di bagian terdalam tubuhnya. Mencoba menguasai tubuhmu sendiri. Namun, Xiao Yan juga menemukan bahwa pedang abadi di tangannya sepertinya mengeluarkan sedikit teriakan, dan ujung pedang menunjuk ke meteorit misterius yang tergantung setinggi 10 meter di depannya. Bum bum bum. Ketika energi hijau dalam pedang abadi mengalir ke pusat kendali otak Xiao Yan, cangkang keong ajaib yang diambil Xiao Yan dari laut tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sangat menyilaukan, lalu berkumpul langsung ke dahi Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hahaha, aku berhasil. Kekuatan hijau juga perlahan mengeluarkan suara yang sangat bahagia, karena telah sampai ke kedalaman otak Xiao Yan, dan pusat kendali sudah dekat. Selama kendali pusat kendali ini diambil, maka dengan kata lain, itu adalah jenis kelahiran kembali lainnya. Bagaimanapun juga, itu hanyalah tubuh energi. Jika Anda mendapatkan tubuh ini, Anda akan terlahir kembali. Saat berikutnya, kekuatan hijau tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba berjalan menuju kelompok cahaya misterius di depannya. Kelompok cahaya misterius itu adalah pusat kendali jauh di dalam otak Xiao Yan. Sabu, pada saat kritis untuk bertahan hidup ini, cahaya biru juga muncul seketika, dan kemudian perlahan mengelilingi kekuatan hijau. Sialan, apa ini? Green Power juga berkata dengan kejam. Kemudian ia juga menemukan bahwa sejak cahaya biru muncul, ketakutan yang membuatnya menyebar secara spontan. Bum bum bum. Cahaya biru baru saja muncul di pusat kendali yang memanjang keluar dari otak Xiao Yan, dan saat berikutnya tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang tak terlihat juga perlahan terpancar dari kedalaman otak Xiao Yan. Tidak baik. Kekuatan hijau juga menyadari sesuatu pada saat berikutnya, dan kemudian tiba-tiba dan dengan cepat melarikan diri dari tubuh Xiao Yan. Karena selain menangkis cahaya biru, sebuah rune misterius yang terukir dengan kata, gerakan ajaib, juga muncul perlahan. Dalam rune misterius, aura yang sangat rakus juga meliputi kekuatan hijau. Batuk-batuk. Dalam beberapa napas, kekuatan hijau juga meninggalkan kedalaman otak Xiao Yan dan muncul di luar angkasa. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga terguncang hebat, mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan kemudian pedang abadi di tangannya tiba-tiba terayun dan jatuh langsung ke tanah. Xiao Yan melihat keong misterius di dadanya dan bergumam, "Terima kasih." Keong tampaknya sangat baik hati dan bijaksana, dan ketika dia mendengar kata-kata itu, perlahan-lahan meredup. Pada saat yang sama, di kedalaman otak Xiao Yan, prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan juga perlahan kembali ke Ni Gongwan. Uhuk, uhuk. Di lampu hijau, suara wanita yang sangat lembut juga perlahan muncul. Haha, kamu sebenarnya ingin menyerang tubuhku. Xiao Yan juga berkata dengan kejam pada lampu hijau di depannya, dan saat berikutnya api putih susu di tangannya berkumpul, siap menyerang kapan saja. Sebenarnya, aku juga ingin tahu apakah kamu adalah sisa kekuatan atau jejak jiwamu. Raja Naga Emas melihat bahwa kekuatan hijau membuat beberapa suara, tampaknya terluka oleh keong misterius di tubuh Xiao Yan. Di lampu hijau, kemarahan genit juga segera muncul, dan kemudian Xiao Yan dan ketiganya tiba-tiba melihat bahwa lampu hijau perlahan menghilang, dan seorang wanita mirip manusia tampak hidup. Wanita itu memiliki rambut panjang dan rok panjang untuk menonjolkan sosoknya dengan sempurna, dan wajahnya yang halus memiliki beberapa tanda angin, yang jelas disebabkan oleh berlalunya waktu. Apa ini? Ketika Xiao Yan melihat wanita ini untuk pertama kalinya, perasaan aneh datang padanya. Perasaan itu seolah-olah wanita di depannya bukanlah manusia, karena Xiao Yan, mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun aura manusia dari wanita di depannya. Ini menunjukkan bentuk aslinya sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Haha, ternyata itu adalah tubuh energi. Namun,
Tubuh energimu sudah ada terlalu lama, dan benar-benar tidak mudah untuk bisa berubah dengan kekuatan. Long Yi juga melihat identitas wanita ini sekilas, lalu berkata, bentuk berenergi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga berpikir kosong. Saya mendengar dari tuanku Raja Naga Emas sebelumnya bahwa tidak dikesampingkan bahwa ada beberapa kekuatan misterius. Setelah mengalami kerasukan, saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang tersisa di pedang peri akan benar-benar memilikinya. Haha, aku harus berterima kasih padamu untuk ini. Wanita itu juga memelototi Long Yi, lalu berkata genit. Long Yi terkejut saat mendengar kata-kata itu. Ketika 3 pusat kekuatan abadi melemparkan pedang abadi ini, itu menghabiskan banyak uang, tetapi pedang abadi ini tidak dibuka, dan kemudian mengetahui keberadaan Anda melalui beberapa berita. Mereka bertiga hanya berpikir memasukkan Anda ke dalam pedang peri ini dan roh pedang, sehingga di Kaifeng, kekuatan pedang peri juga akan lebih menakutkan dengan pesat. Bagi saya, kekuatan yang disuntikkan ke dalam pedang peri oleh 3 orang pada awalnya sangat kecil pada awalnya, tetapi kemudian perlahan-lahan menyerap kekuatan di alam rahasia itu, dan juga tersembunyi di dalam pedang peri, sehingga saya miliki sekarang ini aku. Wanita itu tampaknya tidak takut pada Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi terus berkata dengan enteng. Kalau begitu, kamu harus benar-benar berterima kasih padaku. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan ada lagi. Long Yi juga berkata sambil tersenyum, saat berikutnya, nafas tiba-tiba keluar, lalu menyerang wanita itu. Bunuh, aku hanya tubuh energi. Wanita itu juga sedikit tersenyum, dan ada olok-olok yang sangat langka dalam suaranya. Tunggu sebentar gelombang saat aku melihat Long Yi akan menyerang wanita itu sepertinya baik-baik saja, dan Raja Naga Emas juga menghentikan Long Yi. Petik 2. Apalagi yang ada? Bunuh aku, kamu juga bisa sepenuhnya kendalikan pedang peri ini, mengapa tidak? Wanita itu juga bertanya secara retoris. Apa hubungan antara kamu dan batu itu? Raja Naga Emas juga terus membalikkan wanita dan meteor di pupilnya, lalu berkata. Benar saja, apakah kamu sudah ditemukan? Wanita itu juga menertawakan dirinya sendiri. Kamu benar-benar tahu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan akhirnya mengerti kalkulus di hati wanita ini. Alasan mengapa wanita ini berani menjadi begitu sombong adalah karena dia mengetahui beberapa rahasia meteorit misterius, jadi dia tidak takut menghadapi serangan Long Yi. Katakan padaku, kamu tahu rahasia tentang meteorit ini. Raja Naga Emas juga menatap wanita itu sambil tersenyum, dan gelombang samar perlahan menyebar. Hehe, apakah ini Raja Naga Emas yang paling menakutkan di klan naga? Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi aku juga tahu bahwa aku hanyalah tubuh energi saat ini, dan tidak mungkin kalian bertiga menjadi lawan. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan pernah mendapatkan meteorit misterius itu. Aku bahkan tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Wanita itu juga sedikit tersenyum, tetapi keyakinan mutlak pada suaranya tidak bisa disembunyikan. Haha, maka kamu juga harus tahu bahwa salah satu dari kami di sini dapat membunuhmu jika dia mau. Menghadapi ancaman telanjang wanita ini, Raja Naga Emas berkata tanpa mengubah ekspresinya. Aku tahu. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa misi saya hanya untuk menemukan orang yang cocok untuk pedang peri ini. Wanita itu juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar ini, dia merasa sedikit marah. Dia adalah Raja Naga Emas yang menyendiri, penguasa klan naga. Setiap kali dia diancam oleh manusia ini, dia langsung terlihat tidak senang, mendengus dingin dan mengabaikan wanita. Itu, karena aku tidak ingin membunuhmu, aku harus menunjukkan ketulusan, kan? Xiao Yan juga menemukan bahwa pemandangan di sini sangat memalukan. Karena itu masalahnya, aku tidak akan berputar-putar denganmu. Apakah kamu tahu mengapa pedang peri ini patah? Wanita itu juga berkata sedikit. Meskipun pedang abadi ini terlihat sangat tajam, sepertinya ada sesuatu yang hilang, yang sangat mengurangi kekuatan pedang abadi ini. Xiao Yan juga berkata sambil berpikir. Kamu benar, tapi tahukah kamu mengapa pedang abadi ini seperti ini? Wanita itu juga menjadi sedikit ramah terhadap Xiao Yan, lalu bertanya balik. Aku tidak tahu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, menghadapi rahasia di pedang abadi, Xiao Yan tidak dapat menemukan solusi apapun. Pedang peri ini tidak memiliki nama. Pedang abadi ini awalnya ditempa oleh 3 pusat kekuatan tingkat abadi. Bahan dari pedang abadi juga cukup istimewa. Ini adalah sejenis meteorit dari luar langit.
Meteorit ini memiliki vitalitas yang sangat tirani dan kekakuan yang menakutkan. Dou Xian berhasil keras, dan butuh waktu puluhan tahun untuk membuatnya. Kata wanita itu perlahan. Apakah kamu memiliki kekuatan hidup dan meteorit yang sangat kaku? Raja Naga Emas tidak pernah mengalihkan pandangan dari meteorit misterius yang tergantung 10 meter dari awal hingga akhir. Sekarang tubuh energi dalam pedang peri ini berkata demikian, dan segera memikirkannya. Apa, mungkinkah? Murid Xiao Yan juga tiba-tiba berbalik, melirik meteorit misterius itu, dan sepertinya telah membuat penemuan yang mengejutkan. Dan alasan mengapa pedang peri ini kehilangan sebagian adalah karena kekurangan uang, bagian penting dari penempaan. Wanita itu juga berkata sedikit. Meskipun dia bukan ahli menempa senjata, dia tahu sedikit tentang menempa senjata. Pengecoran senjata adalah pemilihan material yang pertama dan terpenting. Kualitas material sangat menentukan puncak yang bisa dicapai senjata. Langkah kedua adalah melelehkan material yang dipilih pada suhu tinggi dan menggumpalkan kembali untuk membuat prototipe dasar, sehingga melalui beberapa teknik khusus. Ini membentuk pedang peri. Tapi hal terpenting tentang casting senjata adalah tempering setelah casting. Hanya senjata yang telah ditempa yang dapat benar-benar memiliki kekuatan. Jadi, sekarang kamu mengerti maksudku. Wanita itu juga menatap ketiga orang di depannya dengan senyum licik. Haha. Apakah kamu mencoba menelan meteorit misterius ini untuk dirimu sendiri? Long Yi pertama tidak tahan, lalu berkata dengan kejam. Ini bukan untuk ditelan sendirian. Jangan lihat meteorit misterius kecil itu. Bahkan jika digunakan untuk menempa pedang peri ini, 1/10 meteorit tidak akan digunakan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Wanita itu juga berkata, selain itu, pedang abadi yang telah ditempa pasti akan menempati peringkat teratas di antara daftar pedang abadi dunia manusiamu. Wanita itu juga melepaskan jaminannya. Pedang abadi dan senjata abadi yang dimiliki oleh manusia disebut daftar persenjataan abadi. Menurut kekuatan dan kemampuan khusus mereka pada dasarnya dibagi menjadi 108 jenis, yang masing-masing sangat menakutkan. Jika pembangkit tenaga tingkat abadi mengendalikan senjata abadi, maka kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara eksponensial. Raja Naga Emas juga berbicara pelan. 108 jenis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Xiao Yan memiliki perasaan tertentu bahwa dibandingkan dengan banyak senjata abadi, penguasa kuno dari api yang berbeda tidak cukup baik, sayang sekali. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menarik apinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan memegang penguasa kuno api anehnya sendiri. Pada saat ini, obsesi yang sangat gila juga memasuki pikiran Xiao Yan. Apa? Xiao Yan juga terkejut. Karena fluktuasi barusan, itu adalah api aneh yang memancar dari penguasa kuno. Perasaan itu adalah dia sangat rakus terhadap meteorit misterius di depannya. Bahkan perasaan ini bahkan lebih panas dari fluktuasi asli dari pedang abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah penguasa abadi api abadi ini juga memiliki ide yang sangat rakus untuk meteorit kehidupan? Jika itu juga ditempa oleh penguasa abadi api abadi ini, aku bertanya-tanya apakah itu hampir tidak dapat mencapai kekuatan yang sama dengan peringkat persenjataan abadi. Xiao Yan juga sedikit. Waktu hampir habis, buat keputusan secepat mungkin. Jika kamu ingin membunuh atau menebas, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Wanita itu sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini, dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Raja Naga Emas tidak bersuara, tetapi diam-diam menatap ruang di sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Meteorit misterius ini memiliki kekuatan hidup yang sangat menakutkan, dan mungkin bisa meredam penguasa kuno api aneh ini setelah mendapatkannya. Xiao Yan juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Karena kamu bilang mendapatkan meteorit misterius ini bagus untukmu, gelombang bagaimana kalau kita bekerja sama? Saat berikutnya, Xiao Yan juga menatap wanita di depannya dengan senyuman di wajahnya. Bekerja sama, aku tidak bisa mempercayaimu manusia munafik. Wanita itu juga mendengus dingin, jelas mewaspadai manusia. Kamu hanya perlu memberitahuku rahasia meteorit misterius ini, kamu bisa mendapatkan bagian dari meteorit ini tanpa tanganmu, dan aku berjanji, aku akan menemukan master casting terbaik untukmu setelah itu, menyelesaikan penempaan pedang peri. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Wanita itu juga berhenti sejenak, lalu menggigit bibirnya, dan menyetujui Xiao Yan. Tapi sudah disepakati sebelumnya bahwa jika kamu mengkhianati kepercayaanmu, bahkan jika aku melawan bahaya jatuh,
aku akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan pedang peri ini. Wanita itu tampak tidak mau dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak bisa mengejar kuda." Xiao Yan tidak peduli tentang itu. Lagi pula, Xiao Yan bersedia membayar 1/10 dari meteorit itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa melahirkan anak itu dan tidak tahan? Bagaimana dengan serigala? Di mana Anda berharap kami mendapatkan kerjasama yang bahagia sebelumnya? Xiao Yan juga tersenyum dan berkata perlahan. Jangan terlalu cepat bahagia. Meskipun kalian semua datang ke sini, meteorit ini tidak mudah didapat. Saat berikutnya, wanita itu juga tertawa, dengan banyak lelucon di senyumnya. Ayo cepat. Menghadapi godaan wanita itu, Xiao Yan juga sepertinya belum melihatnya, lalu berkata kepada wanita itu dengan mengesankan. Kalau begitu, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, aku harus memberitahumu bahwa meteorit misterius di depanmu. Meskipun aku tidak tahu apa rahasianya, tapi satu hal yang pasti, itu sama dengan bahan untuk melemparkan pedang peri ini di awal, dan pasti ada sesuatu di dalamnya. Beberapa tempat yang sama. Petik 2. Namun, menurut dugaanku, kekuatan yang terkandung dalam meteorit ini hanya lebih kuat atau lebih lemah daripada meteorit yang melontarkan pedang peri ini. Wanita itu juga berkata sedikit kepada Xiao Yan dan Raja Naga Emas. Sepertinya aku telah menemukan harta karun kali ini. Untuk alasan ini, Xiao Yan juga cukup senang. Lagi pula, meteorit misterius ini adalah kunci untuk berendam di kolam Kaisar Xuanling. Alasan mengapa saya datang ke kolam Kaisar Xuanling ini adalah karena efek misterius dari batu loncatan Kaisar Do. Bintang 6. Sepanjang jalan, kolam Kaisar Xuanling dan 9 ikan memainkan formasi naga di luar telah melewatkan banyak waktu. Bahkan jika aliran waktu kolam Kaisar Xuanling ini sangat lambat, tidak banyak waktu tersisa selama 10 hari di dalam dan 1 hari di luar. Tapi jangan terlalu cepat bahagia. Meteorit ini, yang disebut Origin of Life Stone, adalah batu dengan kekuatan hidup yang kaya. Kekuatan hidup semacam ini memiliki manfaat yang tak terlukiskan untuk beberapa sisa jiwa. Jika Anda mendapatkannya dari Raja Naga Emas, saya khawatir manfaatnya akan menjadi sangat besar. Wanita itu juga menghadap Raja Naga Emas. Sumber batu kehidupan. Saya ingat bahwa sumber batu kehidupan dibagi menjadi 3 tingkat langit, bumi, dan kedalaman. Melihat batu sumber kehidupan sekarang, saya khawatir itu adalah puncak yang sebanding dengan batu sumber di permukaan tanah. Namun, gadis kecilmu benar. Memperoleh sumber kehidupan ini secara alami akan memberiku manfaat yang tak terlukiskan, tapi jangan lupa bahwa anak ini adalah muridku, jadi trik untuk menabur perselisihan harus dilakukan dengan hati-hati. Raja Naga Emas itu licik, bagaimana bisa kamu tidak melihat pikiran wanita ini? Hehe, sumber batu kehidupan bukan hanya bahan yang bagus untuk membuat senjata, tapi juga pilihan yang bagus untuk memulihkan kekuatan. Wanita itu juga berkata tanpa henti. Oh, Xiao Yan juga cukup tertarik dengan hal ini. Karena Xiao Yan juga tahu bahwa sumber batu kehidupan yang jaraknya 10 meter hanya seukuran kepalan tangan, tetapi meskipun ada beberapa orang, saya khawatir mereka dapat membagikannya, jadi dia tidak khawatir tuannya Jin Longwang akan menelannya, dan dia konsekuensi yang tidak akan diperoleh. Murid Long Yi juga memancarkan sedikit panas yang membara, dan dia jelas tertarik dengan Origin of Life Stone ini, tapi Long Yi melirik Raja Naga Emas, dan matanya menjadi lebih tenang. Karena Long Yi tahu bahwa sejak dia keluar dari alam rahasia hutan mayat Yin, dia memutuskan untuk menjadi roh artefak penguasa kuno api abadi dan mengikuti Xiao Yan, dan masa depannya hancur. Surga dan neraka. Sebentar lagi, jika Xiao Yan ini membangkitkan Raja Naga Emas, maka dengan kekuatan dan prestise yang kuat dari Raja Naga Emas, penyatuan klan naga sudah dekat. Pada saat itu, dia akan dapat mengikuti Raja Naga Emas untuk terbang ke atas dan ke bawah. Jika dia gagal, itu akan menjadi pertumpahan darah tanpa penebusan. Jadi saat ini Long Yi misinya juga untuk melindungi Xiao Yan dan membuatnya menjadi batas tertentu. Haha, setelah berbicara tentang sumber kehidupan, haruskah kita berbicara tentang ruang di sekitar sumber kehidupan? Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Ruang 10 meter di sekitar meteorit misterius ini cukup istimewa. Di zaman kuno, orang menyebutnya ruang rusak. Wanita itu juga berkata, ruang rusak. Raja Naga Emas juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa ketika dia mendengar kata-kata itu. Saat berikutnya,
Raja Naga Emas juga tiba-tiba mengambil batu seukuran jari dan melemparkannya ke tempat meteorit misterius itu berada. Sabu-sabu. Di bawah kendali semangat juang Raja Naga Emas yang luar biasa, batu kecil itu meraung ke arah meteorit misterius dengan aura ganas. Saat berikutnya, mutasi juga terjadi. Ketika batu kecil itu mendekati meteorit misterius dalam jarak 10 meter, itu berubah menjadi bubuk dan meledak. Bang bang bang. Batu itu berubah menjadi pecahan bubuk, mengambang di ruang ini bersama angin. Meski begitu, jika batu itu diganti oleh seseorang, maka batu itu akan hancur seketika. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menggigil. Gelombang adegan menakutkan itu jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Yan. Ini benar-benar ruang yang rusak. Raja Naga Emas juga tertawa tak berdaya. Ruang rusak. Xiao Yan juga bergumam, jelas ada rasa yang sangat serius dalam suaranya. Ruang yang hancur ini juga terkenal di zaman kuno yang jauh. Pembangkit tenaga biasa, bahkan pada level yang bertarung abadi, tidak akan bisa keluar dari ruang yang hancur ini tanpa sarana khusus. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Yang disebut ruang rusak adalah ruang independen, ruangnya tidak besar, tetapi ruang di dalamnya sangat istimewa. Tidak ada jejak kekuatan di ruang yang rusak, tetapi ruang yang rusak akan menolak semua kekuatan. Begitu ada kekuatan yang menyentuh ruang yang rusak itu juga akan menghancurkannya menjadi bubuk. Wanita itu juga berbisik. Kamu juga melihat apa yang baru saja terjadi. Raja Naga Emas melanjutkan gelombang, jelas berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga menjawab, dan kemudian mengerutkan kening. Jelas hal semacam ini sangat tidak berdaya baginya sekarang. Tapi meskipun ini adalah ruang yang rusak, sumber batu kehidupan jelas bukan hal yang biasa. Bagaimana bisa masuk? Xiao Yan tidak berkecil hati. Jika tidak ada perlindungan untuk tingkat harta ini, Xiao Yan juga pasti tidak akan mempercayainya. Dikabarkan bahwa ruang yang rusak adalah atribut ruang. Jika kamu ingin memecahkan ruang yang rusak ini, aku khawatir kamu hanya dapat menggunakan semangat juang atau keterampilan bertarung dari atribut ruang. Wanita itu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Raja Naga Emas meredup saat mendengar kata-kata itu. Atribut luar angkasa, atribut semacam ini juga sangat langka. Long Yi memiliki atribut api, Xiao Yan memiliki atribut api dan kayu. Adapun dirinya sendiri, dia juga merupakan perwakilan tertinggi dari kekuatan logam, jadi untuk atribut ruang ini, saya khawatir itu juga. Jangan lihat saya hanya kekuatan sisa, dan tidak ada atribut sama sekali. Wanita itu sepertinya telah memperhatikan tatapan Raja Naga Emas dan langsung berkata. Sepertinya ini merepotkan. Jika tidak berhasil, ayo serang. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi ada nada berat dalam suaranya. Lagi pula, kekuatannya saat ini hanya pada level setengah abadi. Jika dia berada di puncaknya, dia secara alami tidak akan takut, tapi saat ini, dia juga tubuh jiwa, dan dia langsung tidak berdaya. Keterampilan bertarung atribut luar angkasa. Mungkin aku punya cara. Xiao Yan juga tiba-tiba berkata setelah berpikir sejenak. Wanita itu juga memandang Xiao Yan dengan sangat bingung, dan tampaknya tidak merasakan fluktuasi kekuatan ruang apapun dari Xiao Yan, dan langsung terkejut.